teman-teman semua. Teman-teman mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, khususnya pada kelas GMII. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih, NIM 203200244. Saya berasal dari Sulawesi Tengah dan sekarang saya berdomisili di Joresan Melarak, Ponorogo. Pengertian pembiasan cahaya. Pembiasan dalam KBBI berarti proses, cara, ataupun perbuatan membiaskan. Secara istilah, pembiasan adalah perubahan arah rambat partikel cahaya akibat terjadinya percepatan. Kemudian cahaya. Cahaya dalam KBBI adalah sinar atau terang dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, maupun lampu, yang mana hal tersebut memungkinkan mata untuk menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitarnya. Dari pengertian pembiasan dan cahaya tadi, dapat kita simpulkan bahwa pembiasan cahaya adalah merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain yang kerapatan optiknya berbeda. Hai, nama saya Winnie Nur Jayanti, NIM 203200258. Saya dari PGMII. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang hukum pembiasan cahaya. Hukum pembiasan cahaya dicetuskan oleh matematikawan asal Belanda, William Snellius. Itulah sebabnya hukum pembiasan cahaya bisa disebut dengan hukum Snellius. Adapun pernyataan hukum Snellius adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar bias terletak satu bidang datang. Yang kedua, pembagian antara sinus sudut datang sudut bias menghasilkan suatu nilai yang disebut indeks bias. Halo mahasiswa, nama saya Yuni Widiayanti, biasa disapa dengan Yuni, NIM 203200262 dari kelas PGMII. Dan sekarang saya ingin menjelaskan mengenai proses terjadinya pembiasan cahaya. Dijelaskan bahwa arah rambat cahaya bisa mengalami pembelokan karena melalui dua medium yang berbeda. Ingat, setiap medium memiliki indeks bias yang berbeda-beda dan bersifat spesifik. Indeks bias merupakan besaran yang menunjukkan perbandingan kecepatan cahaya di ruang vakum dan di dalam medium. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. N berarti indeks bias medium, C berarti kecepatan cahaya di ruang vakum, dan Cm adalah kecepatan cahaya di dalam suatu medium. Jelas bahwa pembelokan cahaya disebabkan oleh adanya kecepatan cahaya dari medium udara ke medium yang berbeda, misalnya air. Untuk prosesnya digambarkan sebagai berikut. Salah satu sifat cahaya adalah mampu merambat lurus. Namun, jika cahaya melewati dua buah medium yang berbeda indeks, biasanya cahaya akan dibelokkan seperti gambar di atas. Adapun ketentuan yang harus kita perhatikan adalah sebagai berikut. 1. Jika cahaya datang dari medium yang kurang rapat, contohnya udara, ke arah medium yang rapat, contohnya air, maka arah rambat cahaya akan berbelok mendekati garis normal, sehingga sudut datang R lebih kecil daripada sudut bias I. Berikut contohnya. Kedua, jika cahaya datang dari medium yang rapat ke medium yang kurang rapat, maka arah rambat cahaya akan dibelokkan menjauhi garis normal, sehingga sudut datang R lebih besar daripada sudut bias I. Berikut contohnya.
Nah, dari gambar di atas kita ketahui bahwa kondisi normal cahaya akan merambat lurus A, B, C. Karena indeks bias air lebih besar daripada udara, maka arah rambat cahaya akan dibelokkan menjadi ABD. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana proses terjadinya pembiasan cahaya, saatnya kita mengetahui bagaimana penerapan pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjelaskan bagian keempat, yaitu penerapan pembiasan dalam kehidupan. Yang pertama adalah pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna terjadi jika seberkas cahaya datang medium rapat atau indeks bias besar menuju medium kurang rapat atau bisa disebut dengan indeks bias kecil. Syarat terjadinya pemantulan sempurna adalah sudut datang harus lebih besar dari sudut kritis. Selanjutnya yang kedua, yaitu pensil atau sedotan terlihat patah. Seperti pembahasan di awal materi ini, pensil atau sedotan yang sebagian batangnya dicelupkan ke dalam air akan terlihat patah. Hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan medium yang dilalui oleh cahaya. Selanjutnya yang ketiga adalah air laut terlihat dangkal. Hal ini bisa terjadi karena cahaya yang melewati medium yang berbeda dari udara ke air. Prinsipnya hampir sama dengan pensil yang seolah patah di dalam air. Yang terakhir yaitu pembiasan pada lensa. Indeks bias antara medium lensa dan udara jelas berbeda. Itulah mengapa lensa mampu membiaskan cahaya yang masuk ke dalamnya. Contohnya saja bagi penderita rabun jauh atau rabun dekat. Setelah memakai kacamata, para penderita bisa melihat kembali pada jarak normal karena bayangan yang dibentuk oleh benda tepat jauh di retina. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.